Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Ahla thana'i wal majd. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di majelis taklim al-Islam ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal soleh kita semuanya, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kebaikan dari majelis taklim ini menjadikan kebahagiaan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kebaikan dari majelis taklim menika ndadosaken kelapangan rizki kita semuanya. Dan mudah-mudahan kula lan panjenengan berjumpa, berkumpul di majelis taklim ini karena Allah, dan nanti di akhirat benjing kita dikumpulaken malih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangge sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jalan hidup beliau. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan membahas 5 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hal yang merupakan ilmu yang khusus Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah menjelaskan di dalam surat Luqman ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang hafal nanti bisa kembali mentadaburi ayat menika. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah lah yang memiliki ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu apa yang di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Boten wonten ingkang ngertos napa ingkang diperoleh di hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, lan boten wonten setunggal sing ngertos di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendapatkan kabar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama ingkang saged kita pundhut saking ayat menika adalah kita membaca tadi Allah menutup dengan nama Allah, Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
Al-Alim, Al-Khabir ini memiliki arti yang sama, yaitu maha mengetahui. Maha mengetahui, maha mendapatkan kabar. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Allah yang menciptakan tentu Allah tahu. Allah yang mengatur tentu Allah tahu. Allah tahu sebelum Allah atur, dan Allah tahu apa yang akan terjadi setelah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan daripada ketauhidan kita, kita bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita beriman bahwa Allah juga memiliki nama-nama yang baik. Kita beriman kepada Allah itu memiliki makna ini, Bu. Satu, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang kedua, kita juga beriman bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah. Tidak ada satupun yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal sesembahan apa saja, tidak ada satupun yang berhak untuk kita sujud kepadanya kecuali Allah. Tidak ada satupun yang berhak kita berkorban menumpahkan darah untuknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki namine tauhid ibadah. Nggih. Yang terakhir, kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah itu kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama. Allah memiliki nama-nama, dan setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang agung. Dan kadang Allah memiliki sifat-sifat yang tidak ada namanya, tetapi memiliki sifatnya. Begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah memerintahkan kita di dalam berdoa itu dengan menyebut nama-nama Allah. Di antara satu dari sebab diterimanya doa itu dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik. Walillahil asmaul husna, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Maka kita kalau berdoa itu, di antara sebab dikabulkan doa tersebut itu kita menggunakan nama-nama Allah yang baik, yang kita ketahui. Contoh sore ini kita belajar Allah mengenal Al-Alimul Khabir, Allah Maha mengetahui. Maka ibu kalau berdoa malam hari atau kapanpun, diangkat tangannya. Setelah itu memanggil Allah dengan nama-namanya. Ya Allah, wahai yang Maha mengetahui, wahai yang Maha melihat, wahai yang Maha tinggi, wahai yang Maha hidup, wahai Al-Qayyum, wahai yang Maha memberi rizki, Ya Razzaq. Ini diantara sebab dikabulkannya doa-doa kita. Makanya sahabat-sahabat dulu ketika berdoa menggunakan nama-nama Allah yang baik. Ketika Rasulullah SAW tahu, itu Rasulullah menyampaikan, kalau doa-doa kalian itu seperti ini, menggunakan nama-nama yang baik seperti ini, maka Allah tidak akan menolak, tidak bisa menolak doa-doa kalian. Di antaranya adalah contoh, ada sahabat yang berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku ingin meminta kepadamu, bi annaka la ilaha illa anta, karena tidak ada Tuhan selain Engkau, Al-Ahad, satu-satunya, la syarika lak, tidak ada
sekutu bagimu. Al-Mannan, yang maha memberi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang memiliki kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri. Baru dia meminta. Rasulullah kemudian ngelihat ini, maka Rasulullah mengatakan, siapa yang berdoa dengan menyebut nama-nama besar Allah tadi, maka Allah akan kabulkan. Lah itu ibu-ibu nggak bisa hafal mungkin, nggih. Yang dihafalkan yang jenengan hafal semuanya, tetapi mulailah meminta kepada Allah itu dengan nama-nama Allah yang baik. Nama-nama yang kita hafal apa? Wahai yang maha mengetahui. Ya Rahim, ya Allah, Engkau maha penyayang. Ya Razzaq, ya Allah, Engkaulah yang memberi rizki. Ya Rabb, wahai Allah, Engkaulah yang maha mengatur. Nah, baru meminta, ya Allah, selesaikanlah permasalahanku. Di antara sebab dikabulkan doa-doa adalah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik. Dahulu ibu, ada ketika Rasulullah SAW meninggal, itu ada peperangan-peperangan, pertempuran-pertempuran menaklukkan Romawi. Lah, ada sahabat-sahabat khusus yang oleh panglima perangnya itu ditugaskan untuk hanya berdoa kepada Allah. Jadi sahabat yang terkenal doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pasukan Romawi itu hampir dikuasai kaum muslimin, ada satu pulau mereka menyeberang dengan perahu-perahunya itu ke seberang. Kaum muslimin nggak punya perahu, tidak memiliki perahu waktu itu. Akhirnya sang panglima ini memanggil sahabat yang dikenal doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat itu kemudian berdoa kepada Allah, dan akhirnya kaum muslimin bisa mengejar orang-orang Romawi itu dengan tanpa perahu, mereka berjalan di atas air. Kemudian sahabat-sahabat tanya, apa yang dibaca oleh satu sahabat yang untuk berdoa tadi? Dia membaca dengan nama Allah, wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha mengetahui, ya Allah yang maha mengetahui. Kemudian dia berdoa. Begitu. Paham ibu-ibu? Nggih? Nah ini. Kemudian apa saja yang dirahasiakan oleh Allah, ilmu khusus yang dirahasiakan oleh Allah, hanya Allah saja yang tahu. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama adalah tentang hari kiamat. As-sa'ah, tentang hari kiamat. Kenapa disebut as-sa'ah ibu? Hari kiamat ini nama-namanya banyak. Ada al-qari'ah, al-qiyamah, as-sokhah, at-tomah. Kenapa hari kiamat disebut as-sa'ah? Li iqtirabi, li qasriha. Karena hari kiamat itu sangat dekat. Pendeknya, karena pendeknya itu disebut hari kiamat. Bisa pendeknya kehidupan dunia ini, artinya karena dekatnya hari kiamat, kehidupan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala pendek. Umur manusia ini hanya sebentar dibanding nanti kehidupan yang selanjutnya yang selama-lamanya. Maka disebut as-sa'ah. Kemudian atau hari kiamat terjadi mulai hari kiamat, manusia dibangkitkan, kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ditimbang amalan-amalannya di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Begitu. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala pendek. Bagi Allah semua itu terjadi itu
yang bagi manusia 50.000 tahun sangat panjang, itu bagi Allah pendek. Makanya yaumul qiyamah itu disebut as-sa'ah. Namanya as-sa'ah karena pendeknya, dekatnya hari kiamat. Seperti kenapa kok hari kiamat juga disebut yaumul qiyamah? Nah, siapa yang tahu dapat hadiah? Panitia menyediakan hadiah. Acungkan tangan. Kenapa hari kiamat disebut al-qiyamah? Tadi kalau disebut sa'ah itu karena pendek waktunya. Kalau disebut al-qiyamah itu karena pada saat hari kiamat semua manusia berdiri. Qiyamah itu dari kata qoma yaqumu. Nah, besok kita 50.000 tahun menunggu di dalam pengadilan Allah. Itu selama 50.000 tahun di bawah terik matahari, sebelum matahari dihancurkan, itu kita dalam keadaan berdiri, diadili oleh Allah. Nggak ada satupun yang boleh duduk. Makanya disebut yaumul qiyamah. Hari yang sangat menakutkan. Ini. Lah, ilmu tentang hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini kekhususan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu. Begitu. Kalau ada manusia kemudian mengaku tahu tentang hari kiamat itu terjadinya besok, tahun 2030 misalnya, maka dia jelas sesat. Begitu. Atau dia ngomong hari kiamat itu nggak akan terjadi kecuali saya izinkan. Kalau sampai malaikat Israfil itu meniup sangkakala, tak tampar pipinya, misalnya. Kan sekarang banyak manusia yang orang-orang yang berani ngomong seperti itu, nggih, mengaku-ngaku bisa ngomong sama malaikat, mengaku-ngaku bisa mengatur malaikat, bahkan mengaku-ngaku bisa memanggil malaikat. Seperti Allah saja. Nah, ini pasti satu ketidakbenaran, satu kesesatan, dipastikan sesat, gampang begitu. Karena hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, jawaban Nabi, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril pun tidak menjawab. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya hari kiamat. Tanda hari kiamat diantaranya apa saja, Ibu? Satu, diantaranya keluarnya Dajjal diantaranya. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nanti ada keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Terbunuhnya Dajjal diantaranya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda, ada tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda kiamat adalah perempuan itu akan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Terjadi atau mboten? Terjadi. Kenapa terjadi? Ini menunjukkan bahwa agama yang kita ikuti itu adalah agama yang benar. Apabila kita mendalami, mentadaburi isi Al-Quran, Ibu, ditadaburi isi Al-Quran, itu maka kulolan panjenengan akan tahu bahwa agama yang sekarang kita berada di atasnya ini agama yang paling benar. Begitu. Nggak boleh ragu-ragu lagi. Begitu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala janji, di antara janjinya tidak ada satupun manusia yang mampu merubah Al-Quran meskipun satu harokat pun. Al-Quran dari mulai diturunkan oleh Allah sampai hari ini, sampai besok hari kiamat, 30 juz, sekian ratus lembar, satu kata pun tidak ada manusia yang mampu untuk merubahnya. Ini kita kemudian menjadi yakin di dalam beragama ini bahwasanya agama yang kita anut ini adalah agama yang paling
yang paling benar. Begitu. Kemudian ada kitab-kitab yang lain Ustaz, banyak di agama-agama lain. Ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab-kitab yang lain, ada kitab-kitab yang dibuat oleh manusia sendiri. Mereka semuanya tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran kitabnya. Makanya ibu-ibu, ini satu hal yang menambah keyakinan kita, kemudian menambah keimanan kita sehingga kita bisa lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali, wa yunazzilul ghaitha, tentang perkara hujan. Nah, hujan ini hanya Allah Subhanahu wa taala juga yang tahu. Siapa yang mengatur hujan? Yang mengatur hujan Allah. Dan Allah di dalam mengatur alam semesta ini tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan siapapun. Maka kita kalau meminta hujan, itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menggunakan hal-hal yang apalagi jauh dari ajaran Islam. Ini. Ustadz, sekarang kita bisa tahu hujan dengan apa itu ilmu BMKG atau apa ya, itu hanya sedikit daripada mengetahui tentang hujan. Apabila ditanya jauh sebelum itu tidak akan tahu. Misalnya ditanya Sedayu Lawas ini di tahun 2024 berapa kali akan terjadi hujan? Tidak akan ada yang mampu menjawab. Kemudian air yang diturunkan dari langit itu berapa liter? Gak ada yang mampu menjawab. Kemudian yang kira-kira diturunkan duluan itu di daerah mana? Tidak ada yang mampu menjawab. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat khusus yang mengatur tentang itu. Suatu hari ada seorang sahabat duduk-duduk di ladangnya. Kemudian seorang sahabat niku sambil santai, rebahan, itu mendengarkan suara malaikat. Mendengarkan suara, waktu itu belum tahu malaikat atau bukan. Di suara yang dia dengar itu dia mengatakan, dari suara dari langit itu, nanti awan ini tolong diarahkan ke sini, diarahkan tepat di lahan orang ini, disebut namanya. Habis itu hujannya diturunkan di Tegali wong iki mau, banyune iki mau, kemudian dialirorine nok Tegali wong iki. Nah, lah sing Tegali iki gak. Ngoten. Nah, cerita niki kemudian diceritakan sahabat menika kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah membenarkan bahwasanya itu adalah malaikat. Dia mengatur hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan diatur oleh Allah. Turun di mana, di tempat mana, berapa turunnya. Hujan ini mengandung kebaikan atau mengandung ketidakbaikan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kadang-kadang Sedayu hujan terus, niku pondok bagian Sedayu bagian timur tidak hujan. Kok jangankan bagian timur, kadang-kadang kidulan udan, Sedayu bagian ler pun boten udan. Ada teman itu cerita nate sepedahan jalan raya itu kan wonten marga putih nggih, putih-putih niku tengah-tengah nih. Terus sing kidul udan, sing lor boten udan. Dadi wong sepedaan niku tiba lore kabeh. Ini menunjukkan bahwasanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hujan. Allah yang mengatur. Apabila kita ingin diturunkan hujan, minta sama Allah. Kita ingin hujan itu berhenti, minta sama Allah juga. Jangan macam-macam. Seono to mboten wong Sedayu nek tiyang luar Sedayu
saya masih sering menjumpai. Nek udane pengen mandek atau gak kepingin udan, rumiyin niku setahun yang lalu mungkin ada teman ngecor rumah, nggih. Badhe rencana ngecor karena persiapan luar biasa, akhirnya dia pakai kaos itu dibalik, kaosnya diwalik supaya gak udan. Kula tanglet, Pak Ji kok kaosnya diwalik gini yo? Iki aku apa ngecor muga-muga gak udan, kaosnya diwalik. Nah ini satu kesesatan. Yang mengatur hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sapu kerik dideko nggih, dideko ke langit ngeten niki. Agar tidak hujan. Salah. Masya Allah, ini satu kesesatan, khurafat yang kadang-kadang di zaman sekarang ini masih ada yang ikut seperti itu. Ono nek HP niku nek kepengen gak udan niku napa celana dalamnya di uncal ono gendeng. Nggih, viral itu. Ya. Insyaallah. Ternyata kebodohan-kebodohan seperti itu kadang-kadang ada di zaman yang sudah modern seperti ini itu, Masya Allah, itu kadang-kadang masih ada diikuti. Orang-orang seperti itu masih ada yang mengikuti. Contoh lain, kebodohan lain, ada orang gila dianggap wali. Orang gila kadang jalan-jalan menyusuri jalan itu, gitu. Terus ditunggu dia kurang waras, terus diviralkan, dianggap wali. Orang-orang itu rame-rame di pinggir jalan, ada yang salaman, ada yang mencium tangannya, ada yang minta didoakan, ada yang bawa gelas air minum minta diludahi baru diminum. Ini satu kebodohan. Kalau kemudian umat ini terus pelan-pelan ikut seperti itu, maka Masya Allah semakin merajalela khurafat-khurafat seperti ini. Ini ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada di rahim ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bisa mengetahui yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Dengan kemajuan zaman ini ada apa namanya USG, ya, USG, dan sedikit ilmu yang diketahui oleh manusia. Berapa bulan bayi bisa ditangkap oleh foto USG itu? Apakah bisa menangkap ketika 1 bulan? Nggak mungkin. Ketika 2 bulan nggak mungkin. Ketika lebih daripada 6 bulan atau 7 bulan mungkin. Itu pun sering salah, nggih, sering salah. Dilihatnya laki-laki, disiapnya sudah di perut dilihat laki-laki, beli pakaian bayi laki-laki semuanya. Ternyata lahirlah perempuan. Ya, dilihatlah perempuan, disiapkan pakaian bayi perempuan, lahirlah laki-laki. Pergi di rumah sakit Tuban, ini insya Allah, alhamdulillah kondisi bayinya bagus, ibu laki-laki. Di rumah sakit Lamongan ngomong perempuan, hanya sekedar nebak-nebak. Tapi memang kemajuan ilmu teknologi luar biasa, sehingga bisa untuk manfaat yang besar untuk manusia bisa sampai di situ. Tetapi jauh daripada itu atau lebih detail daripada itu tidak ada yang mampu tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada ilmu teknologi yang mengetahui rahim ini, dilihat rahimnya, ini besok dari rahim ini bisa melahirkan 4 orang anak. Nggak ada yang bisa seperti itu. Atau dari rahim ini nanti melahirkan 5 anak. Atau rahim ini tidak akan melahirkan anak sama sekali. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Itu ilmunya ada di sisi Allah. Allah yang mengatur. Begitu. Apa yang ada di dalam rahim, rahim itu nanti akan bisa dibuahi atau tidak bisa dibuahi, itu atas kuasanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hal ini semua mintalah kepada Allah. Kemudian yang nomor 4, wa ma tadri nafsun bi madza taksibu wada, tentang rizki. Rizki ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ada yang tahu besok ibu-ibu akan mendapatkan rizki apa? Tidak ada yang tahu. Bahkan kita tidak tahu nanti malam masih bisa hidup atau tidak. Kita akan dapat apa nanti? Tidak hanya besok, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, madza taksibu wada, apa yang dia akan peroleh besok hari. Tidak hanya besok, nanti setelah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya. Tentang rizki itu Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma memerintahkan kita untuk menempuh ikhtiar. Ikhtiar bagaimana kita mendapatkan rizki dari Allah. Di antara ikhtiarnya apa, Ibu? Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Di antara sebab kita mendapatkan rizki yang diperintahkan Allah adalah Allah berfirman, huwallazi khalaqalakumul arda dzalulan, dan dialah Allah yang menciptakan bumi ini dimudahkan. Bumi ini diciptakan oleh Allah, dimudahkan untuk kita untuk melalui. Kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan mudah. Bahkan kita bisa berjalan di atas air dengan gampang. Gampang kita berjalan di atas air, tentu dengan kapal ya. Manusia ini berjalan melintasi udara dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dunia alam semesta ini dimudahkan untuk dilalui oleh manusia. Setelah Allah terangkan bahwasanya Allah telah menundukkan bumi ini untuk manusia, Allah berfirman bagaimana? Famsu fi manakibiha. Maka berjalanlah, keluarlah dari muka bumi ini. Disuruh keluar rumah di seluruh penjuru dunianya, di seluruh penjuru bumi. Fi manakibiha. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizki Allah. Allah menyebut dan makanlah dari rizki Allah ini setelah Allah sebut perintah tentang kita disuruh oleh Allah keluar untuk menyusuri bumi ini ke seluruh penjuru bumi. Berarti diantara ikhtiar kita adalah kita diminta oleh Allah untuk keluar. Begitu. Setelah kita keluar, kita akan mendapatkan rizki. Atau mendapatkan apa saja. Mendapatkan ilmu, mendapatkan apa saja, kebaikan-kebaikan keluar rumah. Maka ibu-ibu, jangan banyak tinggal di rumah saja. Ya. Atau kita ini keluar, boleh untuk kebaikan-kebaikan kita keluar rumah. Kita berkunjung ke sanak saudara, kita berkunjung kemana untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, termasuk taklim sore hari ini. Nah, ibu-ibu di dalam rumah saja nggak dapat ilmu, tapi keluar rumah kemudian sudah dapat ilmu, dapat teman, dapat kenalan, yang sudah kenal semakin akrab, duduk berdekatan akrab.
mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan perintah Allah untuk keluar rumah ini itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Ada Allah, fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi. Fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi meskipun malam hari, diperintahkan untuk berjalan. Nah ini apa di antara sebab mendapatkan rizki atau sebab-sebab lain mendapatkan rizki. Yang jelas masalah rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, Allah yang mengatur. Sebab-sebabnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian orang yang sekolahnya tinggi kemudian rizkinya banyak? Nggih, mboten? Belum tentu. Nggih. Saya ini S2, nggih. Sampai sekarang sudah 40 lebih, itu tidak pernah dapat masuk pegawai negeri, nggak dapat masuk, dan memang nggak pernah daftar ya. Nggak dapat sertifikasi juga, tidak ngajar di lembaga formal juga, padahal S2-nya linear, nggih. Sudah linear linear agama, ada ada pondoknya juga di sekolah-sekolah agama, dari madrasah, sanawiyah, pondok, kemudian S1-nya Muhammadiyah, S2-nya Muhammadiyah. Tapi belum tentu yang kemudian sekolahnya tinggi itu rizkinya itu dari lembaga pendidikan, itu belum tentu juga. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh pesimis, tidak boleh kecil hati di dalam rizki kepada Allah. Mintalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula niku nate cerita kali Mai. Kula ngomong, Mak, jenengan iso nyekolano aku, nyekolano Kak Lid, waktu itu Kak Lid, nggih. Dalam waktu bersamaan, dalam tahun bersamaan, waktu yang bersamaan itu wisudanya bareng apa tidak dulu? Lah itu. Lah aku lo ngomong ngeten. Nane aku, Mak, aku iki S2 loh, sekolah dhuwur. Nggih. Bojone Bu Ulfa itu sarjanane loro. Nggih. Lah munggo saiki duwe anak loro nyekolano di sekolahan yang sama kok kaya-kaya gak iso. Nggih. Padahal bapake iku mau becak, nggih, mae dodol klopo. Di sekolah yang sama bocah anak loro koyok-koyok gak iso. Tapi di dalam pendidikan tuh, ingat ibu, ini saya sampaikan di sini, nyekolano anak itu mukjizat. Ojo wedi-wedi nyekolano anak, sekolahkan saja, itu nanti rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teruskan cerita saya dulu ya. Sama-sama sekolah itu koyok-koyok gak iso. Misalnya punya anak satu di Darussaada, dulu kan nggak ada beasiswa, nggak ada ini ya di Darussaada, masuknya 14 atau 20 juta. Satunya di Universitas UIN Malang. UIN Malang kalau mandiri berapa puluh juta itu masuk. Dalam sekali masuk, kemudian bulanannya sekian juta, sepertinya nggak bisa. Tapi kuasanya Allah, dodolan kelopo, beca, itu bisa menyekolahkan dua anak dalam waktu yang sama. Padahal nek sakniki kula bayang nggih, monggo iku aku, anakku, iki sing ngomong sing sekolah dhuwur iki nggih. Iku kok kaya-kaya gak iso. Nah, inilah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu Allah yang ngatur. Begitu. Dan nasihat saya tadi tentang anak sekolah ini, jangan takut menyekolahkan anak itu, jangan. Selama anak itu mau, sekolahkan. Itu Allah yang memberikan rizki.
Saya dulu waktu sekolah di Surabaya itu satu bulannya ya sekitar 1 juta atau 1.200.000 satu bulan. Itu sudah punya anak dua, sudah berkeluarga ini, sudah kemarin-kemarin ini. Satu bulan itu 1.200.000 itu sekolah. Ketika sudah hampir 3 tahun lulus, nggih, bayangan saya mariki aku duit nganggur 1.200.000. Bayangan saya ngoten, nggih. Mariki aku duit nganggur 1.200.000. Mergo biasane aku bayar 1.200.000. Nggih. Lah, duit iku ilang, Ibu. Enggak ada uang itu. 1.200.000 iku ilang. Seperti yang saya contohkan Mae tadi, saya ngomongnya baru-baru Mae. Waktu Bapak masih hidup itu, Bapak ngomong zaman nyekolano sampean Hud, iku iso rezekine sakmene. Ketika anaknya semua sudah selesai sekolah, kata baik, kabeh wis mari sekolah, iku dodolan nok blimbing kan pertama jualan di blimbing. Dodolan nok blimbing niku 5 tahun tuh nggak laku sama sekali. Sampai sewanya habis, sampai gotong boyong ten sedayu ya menurut cerita nih. Habis rezekinya sudah, nggih. Makanya jangan takut tentang rezeki ini. Allah itu memberikan rezeki, terutama tentang sekolah, anak sekolah. Nggak ada ceritanya nyekolahkan anak mau sekolah loh ya, nyekolahkan anak kemudian nggak mampu. Mungkin melarat enggih, tetapi kemudian Allah sampai pada akhirnya tidak bisa, itu tidak ada. Pasti bisa, dimanapun sekolahnya itu pasti bisa. Makanya ibu-ibu, kalau urusan sekolah anak jangan takut-takut, sekolahkan saja. Ada kadang saya jumpai, Ustadz, anakku wis gak sekolah, mergo saiki ngerumat kakak iki ape lulusan, sing iki gak tak sekolah nose. Misal, wah ini keliru begitu. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolahkan saja semuanya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kelima ya, yang merupakan hal yang dirahasiakan Allah adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tentang kematian. Kematian ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kapan kita akan meninggal, kemudian di bumi mana kita meninggal, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dirahasiakan oleh Allah? Agar kula lan panjenengan, kita semuanya ini bersiap-siap menyiapkan kematian. Belum tentu yang umurnya lebih tua itu mati duluan. Gitu betul. Sudah banyak buktinya. Dan belum tentu yang sehat itu hidupnya lebih, itu belum tentu juga. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan ini tentu untuk agar kula lan panjenengan betul-betul bersiap diri. Kita beriman bahwasanya ini hanya ilmunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Sudah kita beriman bahwa setelah kematian ini ada kehidupan berikutnya. Maka kita menjadi orang-orang yang takut terhadap itu, khawatir jangan-jangan kita meninggal dunia dalam keadaan yang tidak baik. Makanya berbaik-baik dulu, memperbaiki diri, menjadi pribadi yang soleh, dan mudah-mudahan di atas kesolehan itu kita meninggal dunia. Allahumma amin. Begitu. Ajal ini tidak ada yang tahu. Kemarin teman saya bagian audit kelurahan Blimbing, Pak Saiful. Ini ada yang kenal. Pak Saiful itu teman olahraga. Olahraga sehat. Istrinya sakit. Disuruh masuk rumah sakit sama ini, akhirnya dibujuk mau masuk ke rumah sakit, didampingi teman saya itu, Pak Saiful itu.
Istrinya diimpu, sudah dicarikan kamar, dapat kamar, dipindah ke kamar. Kemudian beliau ini menjaga istrinya, mungkin capek, beliau di samping istrinya tidur itu meninggal dunia. Di samping istrinya. Padahal yang sakit siapa? Yang sakit istrinya. Okay. Yang diimpus itu istrinya. Nah, jadi warasnya bujune akhirnya waras. Tahu suaminya meninggal, impusnya dilepas, ngurus suaminya meninggal dunia. Saya diceritai istrinya seperti itu. Begitu. Padahal paginya kumpul sama kita. Sorenya nganterin istrinya, kemudian merawat istrinya, meninggal. Belum tentu yang sehat itu kemudian meninggalnya lebih lama. Belum tentu yang tua itu meninggalnya lebih lama. Ini merupakan kewaspadaan kita agar kita semuanya jamaah sekalian ingat akan kematian. Kematian itu pasti datang dan kita tidak tahu datangnya kapan sehingga kita bersiap-siap diri. Mekaten ibu-ibu, ada pertanyaan silakan. Yang tanya dapat hadiah. Boten nggih? Sampun nggih? Nanti dibuka lagi di surat Luqman ayat yang ke-34 atau ayat terakhir, jenengan didres malih, dimurojaah malih supaya ilmu yang disampaikan tadi bisa lebih melekat kepada diri kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Masya Allah. Wow.